Kapankah kabel laut pertama kali dibuat? Untuk jarak dari mana ke mana? Bahan apa kabel laut tersebut dibuat? Dan apakah masih berguna? Apa gunanya kabel laut tersebut sampai sekarang? Oke, mari kita kupas sampai tuntas. Bahkan siapa pemilik kabel laut tersebut, dan bahkan bagaimana cara memakai dan cara membayarnya. Oke, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kabel laut pertama kali dibuat pada tahun 1850. Sudah sangat lama, hampir 2 abad. Pertama, kabel tersebut dibuat untuk menghubungkan antara daratan Eropa dengan Inggris, namun tidak terlalu sukses. Sempat berguna beberapa saat, dan waktu itu hanya dipakai untuk kode Morse. Komunikasi pada waktu itu adalah pakai Morse. Dulu waktu Eko Papa masih belajar di sekolah pilot, pernah belajar itu sebentar. Nah, itu adalah awal-awal penggunaan kabel laut. Selanjutnya kabel laut mulai berkembang betul-betul pada 1866. Percobaan pertama menghubungkan Dover di Inggris dan Calais ya. Selanjutnya adalah transatlantik dari Valencia Island di Irlandia dan menuju ke Kanada di Newfoundland, Kanada. Kabel tersebut dibuat dengan konduktor, yaitu tembaga yang solid dan dibungkus dengan isolator guota perca atau semacam getah pohon perca yang digunakan untuk melapis tembaga tersebut. Selanjutnya diperkuat dengan gulungan kabel baja, digulungkan dengan kawat baja melingkar untuk lebih kuat lagi, sehingga kabel tersebut sangat kuat. Bagaimana cara menariknya dari satu tempat ke tempat lain, dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain? Kabel tersebut ditarik dengan gulungan yang raksasa, yang besar, di sebuah kapal tentunya yang khusus untuk itu, dan kemudian diturunkan ke laut pelan-pelan supaya tidak terjadi lipatan dan juga tidak terjadi hentakan yang keras, dan tentunya menggunakan kapal khusus sehingga ditarik, dan proses penyambungannya pun dilakukan di dalam kapal tersebut. Apabila satu gulungan sudah entah berapa kilometer panjangnya, setelah itu sudah hampir habis, kemudian disambung dulu dengan gulungan berikutnya dan diluncurkan lagi dan diletakkan ke dasar laut begitu saja. Perkembangan kabel laut tersebut dari awal-awal abad ke-19 hingga abad ke-20, dan fokusnya adalah untuk kabel telegraf seperti yang tadi Eko Papa sebutkan, yaitu untuk titik tutut kode-kode itu. Semua huruf A, huruf B, huruf C menggunakan kode, dan setelah sang penerima di ujung sana bisa ditranslate atau diterjemahkan menjadi huruf A, B, C, dan sehingga akhir ketemu, oh kapal Titanic sudah berangkat, oh kapal Titanic masih kelihatan dari pantai, Bapak. Itu semuanya dikirim beritanya, kemudian di daerah sana menunggu menerima berita tersebut, bla 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 bla. Oh kapal ini meluncur dari pantai Inggris, meluncur bobot sekian dan kargonya sekian ratus atau sekian ribu ton. Nah, berita-berita itu, oh ada VIP yang on board di kapal ini, semuanya berita itu dilakukan dengan kode Morse, dan itu dikirim menggunakan Morse, dan beritanya dikirim melalui kabel laut. Nah, saat sekarang kabel tersebut diganti dengan kabel optik, serat optik. Kita tahu ya, optik, fiber optik, yaitu kaca ya, tapi berbentuk fiber. Jadi jaringan kecil tipis ya. Dan itu sangat kuat dan bisa mentransfer data sangat akurat. Hampir 100% data yang dikirim sampai sana juga 99,9%, sehingga tidak ada distorsi, tidak ada data yang hilang. Sekarang kabel tersebut dengan kabel optik dan mampu mengirim data terabyte per detik ya, per detik. Dan untuk diketahui bahwa data sekarang yang dikirim sudah ditransfer berbentuk data-data digital ya. Kalau dulu betul-betul data frekuensinya masih analog, sekarang sangat
digital. Jadi apakah itu data-data berita, data-data keuangan, atau gambar-gambar, bahkan suara-suara, semuanya ditransfer menjadi data byte, data byte. Mungkin orang IT lebih bisa menjelaskan lebih detail. Nah, sehingga sampai sana baru kodenya ditransfer menjadi berita-berita dan data yang sesuai dengan dikirimkannya. Dan gunanya apa sih? Sampai sekarang kan abad modern. Bagaimana kabel-kabel ribet amat? Jangan salah. Kabel laut sampai hari ini fungsinya adalah 99% untuk alat komunikasi seluruh dunia, dengan baik untuk era internet, era YouTube, era Facebook, segala macam, dan data-data komunikasi, telepon presiden ini, telepon dengan ini, semuanya datanya lewat kabel laut 99%. Loh, bagaimana dengan satelit? Satelit kan udah banyak satelit dan diluncurkan berbagai. Nah, itu adalah proses penggantian kabel laut dengan satelit masih sangat jauh. Komunikasi yang ada di era sekarang itu, komunikasi sudah luar biasa besarnya, tetap dilayani oleh kabel laut. Dan tentunya mungkin 20 tahun atau 30 tahun ke depan, lama-kelamaan komunikasi dengan satelit semakin besar, dan barangkali pelan-pelan peran kabel laut berkurang. Namun jangan salah, muncul problem baru bahwa udara di angkasa, ruang angkasa, meskipun luasnya tidak terbatas, ada problem, yaitu traffic satelit suatu saat akan terjadi jam, sehingga seperti pesawat terbang dari Jakarta Singapura itu ada ratusan pesawat dalam kurun waktu 1 jam. Dari London ke Paris itu ada berapa ribu pesawat per hari dan lain sebagainya. Itu memang ada pengaturan traffic ya. Jadi pada suatu saat ada masalah mengenai bagaimana traffic para satelit itu berada di mungkin ada lapis-lapis ketinggian sekian kilometer dari permukaan dan lain sebagainya. Itu adalah nantinya ya. Siapakah pemilik kabel laut tersebut ya? Dahulu kabel laut itu miliknya pemerintah, yaitu atau perusahaan telekomunikasi yang dimiliki oleh pemerintah. Namun sekarang kabel laut tersebut dimiliki oleh konsorsium telekomunikasi yang misalnya di daerah kita ada Singtel, ada AT&T, ada Orange, ada berbagai perusahaan. Ada perusahaan raksasa telekomunikasi yaitu OTT, over the top. Dalam 10 tahun terakhir ini bahkan Google, Meta, Amazon, dan Microsoft mulai memiliki kabel laut sendiri untuk mengurus dan mengcover data-data yang dibutuhkan. Dan juga ada beberapa perusahaan infrastruktur murni yaitu memang dia sengaja berinvestasi di bidang kabel laut dan disewakan siapa aja yang lewat boleh. Seperti misalnya Subcon atau NEC, itu adalah perusahaan-perusahaan super kontraktor kabel laut. Dia hanya mempunyai kabel laut, invest di situ dan dibayar oleh siapa yang lewat, seperti jalan tol. Dia membuat jalan tol dari kota ini ke kota ini, siapa yang lewat boleh dan bayarnya tarifnya sekian. Dan jadi kemudian sistem perhitungannya bagaimana? Ya, kabel ini misalnya berita dari kota ini, dari negara ini ke negara lain, bagaimana menghitungnya? Itu mereka semuanya sudah baik data gambar, data suara, data-data lainnya semua sudah menggunakan byte ya. Jadi berapa byte, berapa ribu, berapa juta, berapa gigabyte dihitung, dan cara menghitung dan menyewakannya dengan bandwidth. Ya, ini sudah orang IT yang bisa menjelaskan bandwidthnya sekian, maka sewanya sekian. Dan biasanya mereka sewa jangka panjang 10 tahun, 15 tahun, dibayar di muka, dan dia menggunakan data siapapun. Bahkan setelah dia menyewa punya sekian bandwidth besar, kemudian dia itu sebagai wholesaler, kemudian dia buka warung jual sedikit-sedikit beberapa perusahaan. PT ini misalnya PT Astra, atau sering komunikasi Indonesia dan Jepang, dia nyewa komunikasi. Astra sewa sekian bandwidth sekian pada perusahaan yang
wholesaler tadi. Jadi itu ada sistemnya dan dihitungnya ya tentunya gigabyte per second ya, GBps ya, gigabyte per second ya, hitungannya mereka digunakan. Dan juga mereka menggunakan indivisible right of use, IRU. Ini adalah kontrak tahunan yang mereka, dan penggunaannya juga ada biaya sewa, operation and maintenance, ONM, operation and maintenance. Jadi ada biaya service tiap tahun sekian bayar. Jadi mereka cara menagihnya dari perusahaan A ke B itu sudah sesuai dengan hitungan. Jadi kalau dari data dari A ke B tapi menggunakan punyanya C dan D ya mereka C dan D-nya saling membuat perjanjian, kalau ada data sekian lewat bayarnya sekian, atau bahkan kalau sama-sama trafficnya sama-sama kuatnya udah sama aja, bebas lewat A dan lewat C dan D bebas. Jadi A dan B tinggal bayar ke konsorsium tersebut. Jadi cara menghitungnya. Jadi kalau perusahaan kecil menggunakan data tersebut, tadi sudah dicontohkan misalnya Astra atau perusahaan Toyota atau Nokia atau Samsung dari Indonesia ke Korea, itu ya menggunakan biaya-biaya transit tersebut ya. Jadi komunikasi dengan kabel laut adalah komunikasi yang sangat intens dan sangat dibutuhkan di era modern sekarang. Dan yang tadi disebutkan, yang dikirim semuanya sudah menjadi data digital ya. Dan ada hal yang paling penting adalah pada suatu saat terjadi kabel laut putus, misalnya gempa bumi pernah di Taiwan dulu tahun 2006 ya, atau ada satu kabel laut putus karena tersangkut oleh jangkar kapal ya, itu memang terjadi putus. Namun apabila putusnya hanya satu kabel atau dua kabel, bisa diganti dengan kabel lain yang lewat di jalur tersebut. Tapi apabila satu wilayah terjadi gempa bumi seperti yang di Taiwan, gempa bumi tersebut hampir berapa puluh kabel di situ putus semua, terjadi gelap dan bahkan sampai beberapa hari jaringan internet terputus. Sedangkan untuk itu maka tim penyambung kabel langsung meluncur ke sana, ada kapal khusus dan langsung melakukan sonar sounding dengan sistem laser, ketemu putusnya di sebelah sini, sebelah sana dan lain sebagainya. Makanya dia menurunkan alat untuk mengambil ujung kabel tersebut yang satu dan ujung kabel satunya, dan disambung di atas kapal, ditambah dengan kabel tambahan tentunya, dan setelah tersambung kemudian dilepas lagi, dan ada alat untuk mengubur. Kebanyakan kabel tersebut dikubur 1 meter atau 2 meter di bawah pasir laut di bawah, supaya betul-betul terhindar dari kerusakan arus, atau mungkin ada ikan hiu yang doyan kabel misalnya misalnya ya, itu adalah kabel laut. Jadi ingat, kabel laut masih memerankan peran yang sangat penting. 99 komunikasi dunia saat ini adalah menggunakan kabel laut, dan secara bertahap peran satelit akan mulai menggantikan. Oke, demikian pengetahuan kita mengenai kabel laut. Jika suka atau jika ada pertanyaan, jangan lupa komen, dan tentunya kita harapkan Anda subscribe dan lain sebagainya. Terima kasih.